Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini mumpung lagi libur kerja, saya mau olahraga dulu nih. Mau lari ke daerah Tangerang. Sambil nanti habis lari, saya mau berkunjung ke rumah salah seorang leader Tiga Raksa. Mau tahu siapa orangnya? Ikutin saya terus ya. Nah, sekarang kita udah sampai di rumah salah seorang GIPD Tiga Raksa Smart Family. Beliau kemarin mendapatkan penghargaan untuk juara kedua Best GIPD 2020. Nah, beliau adalah Bu Elva Silviana Amir. Nah, kita langsung masuk ke dalam rumahnya ya. Yuk, ikutin saya. Waalaikumsalam. Wah, ada Mas Rahmat. Bu Elva, Pak Taufik. Tumben pagi-pagi ke sini. Kebetulan lagi lari karena lagi olahraga libur kan ya. Terus mau mampir-mampir ke sini boleh? Boleh banget. Boleh ya, nih mau ngobrol-ngobrol nih. Ayo, boleh, ya, boleh. Terima kasih. Ini lagi sibuk apa hari libur? Kebetulan kita pagi-pagi masak dulu. Oh gitu, pantas harum ya. Mau ikutan? Boleh, boleh. Oke, yuk kita ke dapur. Yuk. Wah, harum banget Bu Elva ya. Iya, jadi ini kita lagi bikin mie sehat, Mas. Mie ini adalah mie dari sayuran. Ada 5 kandungan sayuran di sini. Jadi nggak worry lah ya buat anak-anak. Oh, anak-anak suka juga berarti ya? Suka. Jadi mie-nya bentuknya juga bagus ya, warna-warni. Dan ada 5 kandungan sayuran di sini. Jadi anak-anak kalau misalnya nggak suka sayur, jadi bisa alternatif ya buat makan sayurnya gitu. Dan di dalamnya ini sudah include loh Mas Rahmat bumbunya, tapi bumbunya sehat gitu, bukan seperti bumbu mie instan yang biasa kita ini ya yang kita jual di pasaran ya gitu. Tapi rasanya insya Allah nggak kalah enak. Nanti cobain ya. Terima kasih. Kita cobain dulu ya mijatannya ya. Enak, rasanya nggak kalah, ya kan? Sehat lagi ya. Tuh, makanya anak-anak di rumah kalau udah bikin ini, insya Allah ini nggak akan ada sisa gitu, rebutan lagi. Makanya kita harus stok terus minyak di rumah. Zahran, Gazi. Wah, lagi apa nih? Oh, baca buku. Namanya siapa? Zahran. Zahran, Abang Zahran. Kalau adiknya siapa? Udah siapa? Gazi. Udah Gazi. Abang Zahran lagi baca buku apa? Muhammad Ismail. Oh, kalau udah Gazi baca buku apa? Baca buku Little Abi. Pinter. Bagus bukunya? Bagus. Wah, Pak Taufik, Bu Elva ini kan banyak buku nih. Ya. Anak-anak suka baca buku koleksi yang mana biasanya? Hampir semua dia suka ya, cuma memang ya ini tergantung ini. Kalau Gazi banyak suka Little Abid. Kalau Zahran ini lebih beragam lagi Mas Rahmat karena sudah SD ya. Jadi kadang suka Widya Wiyata Pertama, Bunda Ajarkan Aku Ibadah, Muhammad Ismail Hero, semua dilahap sama dia. Oh, oke. Ini waktu awal-awal join Tiga Raksa memang buat edukasi anak-anak awalnya. Betul sekali. Jadi memang dari awal karena Zahra masih 18 bulan ya waktu itu, saya merasa butuh ada sebuah media kayak gitu lah untuk stimulus dia. Waktu itu lagi boomingnya Hafiz Doll buat ngebantuin hafalan. Jadi saya waktu itu gini loh Mas Rahmat, tipe emak-emak yang kalau udah beli ya setidaknya modal saya balik gitu. Makanya ketika saya beli produk itu saya langsung jadi EPC aja gitu, langsung training kayak gitu, langsung jadi EPC. Mulai gabung sebagai EPC sampai sekarang tuh udah berapa lama? 2015 akhir waktu itu, sekarang 2021 ya, hampir masuk 6 tahun ya. 6
6 tahun. Perjalanan kan cukup panjang nih dari EPC kemudian jadi EPD sampai sekarang jadi GEPD ya. Bahkan kemarin kita ucapkan selamat dulu nih jadi juara kedua Best GEPD di tahun 2020 ya. Alhamdulillah. Nah, jadi gimana perjalanan panjangnya itu, Bu Elsa dan Pak Taufik? Ya, jadi waktu itu kebetulan ketika butuh hafizul itu ya, suami lagi di ini nih, lagi ada short course di Amerika. Kemudian saya telepon, saya bilang, oh, ini mau beli ini Bi, gitu, boleh nggak? Ya beruntungnya sih, beliau tipe yang, ya silahkan, kalau saya menganggap itu baik, silahkan, gitu kan. Akhirnya saya beli dan jadi EPC lah, gitu. Jadi kondisinya waktu itu saya masih kerja, Mas Rahmat, kerja sambil tesis. Kebetulan lagi S2 di UI waktu itu. Nah, saya jalankan itu bareng-bareng tuh, jadi EPC, kerja juga, ngerjain tesis juga, dan suami lagi jauh. Oh iya. Jadi semuanya saya kerjain, bisa dibilang sendiri ya gitu kan. Dan keteteran lumayan kayak gitu, tapi saya merasa anak saya dapat manfaat nih kayak gitu kan. Saya melihat manfaat dari Zahran, bagaimana maksudnya interaksi dia dengan media ini tuh baik kayak gitu, dan saya lebih banyak sharing gitu, jadi nggak terlalu jualan sih, saya banyak sharing cerita bagaimana benefit yang didapatkan, dan ternyata animonya luar biasa ya dari teman-teman sekitar saya, dan akhirnya Hafizul tuh lumayan dulu di rumah rame ya, sampai suami udah pulang, itu sampai kita tiap pulang kerja ya Bi, kita jemput paket ke kantor cabang Tangerang, ya di BSD. Terus kita pulang kerja, ntar packing, besok antar lagi, kayak gitu rutinitas kita hampir 1 tahun. Oke. Jadi 1 tahun tuh kemudian naik jadi EPD atau masih lanjut sebagai EPC? Nah itu 2016 ya, itu masih perjalanan, ibaratnya tuh saya mencari pola, terus dengan aktivitas saya ini mungkin nggak sih kayak gitu. Setelah saya di pertengahan tahun melihat ternyata lumayan bagus nih penjualan di sini, dan memang bisa dibilang penghasilannya sudah bisa melebihi lah ya juga gaji saya waktu itu. Nah akhirnya saya ada kegalauan Mas Rahmat. Lanjut karir saya mau fokus di sini. Kegalauannya ditambah lagi ketika Zahran tidak ada yang jagain. Zahran itu tiap pagi kita titip ke penitipan, pergi pagi. Jadi Mas Selamat ya, jadi kita itu kalau berangkat pagi sekalian ya nitipin Zahran, suami ke kerja, dan kita merasa ini kok hidup kita gini terus nih kayak gitu. Kita kayaknya perlu prioritas kayak gitu kan, mumpung dia masih di masa-masa golden age-nya kayak gitu. Saya nggak mau telat lah ibaratnya waktu itu. Dan akhirnya saya lobby suami setuju, orang tua akhirnya juga mengizinkan. 6 bulan sih proses lobbying itu, hingga akhirnya 2017 awal saya bisa resign kayak gitu. Akhirnya fokus di sini. Memang luar biasa ya hasilnya, ketika fokus bisa naik sampai 6 kali lipat lah ya pencapaian kita di 2017 itu. Dan trust saya muncul ketika Greenlight pertama, bahwa perusahaan ini ternyata bukan perusahaan abal-abal kayak gitu ya. Bisa saya percaya untuk bisa istilahnya membawa untuk mewujudkan mimpi lah kayak gitu. Mulailah akhirnya men-set mimpi kayak gitu tuh di 2017. Kemudian naik jadi seorang EPD di tahun 2017 juga, tapi di akhir Oktober. Oke, kemudian perjalanan sebagai seorang leader bedanya apa nih dengan EPC? Oke, kalau menjadi EPC dulu kita tuh berpikir ini ya, goals kita ya, goal saya kayak gitu kan. Karena kan dulu goal saya salah satunya kita ini ya, biar menyelesaikan hutang-hutang riba yang ada kayak gitu ya. Dan alhamdulillah ternyata itu selesai. Ketika menjadi leader tuh kayak kita ada seolah perasaan pengen teman-teman yang lain harus bisa ikut nih seperti apa yang saya rasakan gitu, harus bisa merasakan apa yang saya rasakan itu sih gitu. Jadi memperluas lagi kebermanfaatan itu kayak gitu. Jadi pengen teman-teman yang lain tuh berhasil juga gitu ya. Betul. Mereka mencapai goal-goalnya mereka juga ya. Betul sekali. Dan ketika satu persatu mereka mengabari ternyata, Mbak, alhamdulillah rumah saya sekarang lunas kayak gitu tuh, itu lebih bahagia ketimbang kita dulu melunasin sendiri gitu ya, Bi ya. Nah itu 1, 2, 3 ternyata banyak yang bisa ngikutin. Teman-teman sering gini ya, terbuka lah ya. Iya. Alhamdulillah saya dapat hari ini segini, Masya Allah. Nah ketika abis qualify terus ngeliatin komisinya, Mbak Elva ini beneran segini ya gitu, itu tuh bahagia kayak gitu.
akhirnya berlanjut sebagai GIPD ya. Nah, GIPD. betul. Kebetulan GIPD naik di 2019 awal ya. Iya. 2019 awal, jadi bisa dibilang saya 1 tahun 3 bulan, 1 tahun 3 bulan lah. Jadi GIPD, kemudian dipercaya jadi GIPD. Nah ini juga kayak tantangan baru lah ya gitu, karena saya dulu merasa jadi kayak masih leader baru, anak bawang kayak gitulah ya. Dan ternyata ya dimudahkan lah kayak gitu jalannya. Jadi ya saya lebih banyak belajar sama senior sih. Jadi total perjalanan karir di Tiga Raksa kurang lebih 6 tahun ya. 6 tahun. 6 tahun. Nah, 6 tahun ini kan pasti banyak reward, banyak trip yang didapat ya. Tadi juga Alhamdulillah. kita lihat di depan tuh banyak foto-foto penghargaan gitu. Nah, kira-kira di 6 tahun ini apa aja yang sudah didapat dari reward maupun dari tripnya? Yang pertama mungkin waktu jadi misi kali ya. Waktu jadi EPC pertama ya Phuket itu. Ke Phuket, kemudian kita bisa ikut Grand Next sekeluarga waktu itu kan. Kemudian di tahun selanjutnya ketika fokus itu, alhamdulillah kita dapat ini ya, umroh dari pencapaian 5 besar Al-Kolam. Itu cuma umroh kan 5 besar ya. 5 orang, ya. Dan alhamdulillah saya nomor 2, jadi dapat umroh plus dapat ke Eropa itu loh, West Europe ya. Oh iya. 4 negara. 4 negara itu 3 tiket. Kemudian di Grand Night itu alhamdulillah jadi ini first runner up best EPC nasional itu 2017. Kemudian akhir itu diangkat jadi EPD. Kemudian pas jadi EPD dapat Spanyol ya. Spanyol 5 tiket kalau nggak salah ya. Dan kemudian di Grand Night-nya dapat second runner up best EPD. Setelah jadi EPD setahun itu akhirnya jadi GEPD. Waktu itu di Grand Night-nya dapat second runner up lagi. Karena biasanya GEPD itu ada duo leader hebat itu loh. Ada Pak Edo, Bu Pak Maria. Edo dan Mbak Maria. Terus tiba-tiba saya nyempil gitu kan. Dapat juga kemarin GEPD itu 5 tiket umroh, alhamdulillah. Oke, London itu kapan ya? Itu 2019 ya. 2019 ya. London dulu, terus sama umrohnya dia. Ketika darulah waktu itu London kita nggak berangkat. Iya. Sama perjalanan presiden. Oh iya, Korea juga, sama Kunming juga waktu itu. Alhamdulillah, terus tahun kemarin terakhir ya itu 5 tiket umroh. Dan insya Allah alhamdulillah kita convert ke Haji Furoda insya Allah. Untuk pencapaian pribadi gitu ya, misalnya dari teman-teman misalnya sudah ada kendaraan atau ada rumah. Nah dari Pak Taufik, Bu Elva sendiri gimana nih perjalanannya? Ya alhamdulillah ya, di luar perkiraan kita ya, ternyata di Tiga Raksa itu ketika kita maksimal itu bisa kita bisa mengejar apa yang memang kita sedang impikan ya. Yang pertama berasa banget bisa lunas rumah KPR itu, jadi nggak sekedar rumah sih, hampir semua hutang yang ada. Waktu itu juga ada cicilan mobil kayak gitu ya, pokoknya semua hutang yang ada itu bisa lunas. Kemudian ya itu jadi titik balik kita itu. Dan setelah rumah jadi alhamdulillah waktu itu mobil kita masih ini ya, Mobilio ya. Kemudian alhamdulillah kemarin kita bisa ganti mobil yang lebih baik. Biar bisa sering pulang kampung. Biar bisa pulang kampung, betul. Udah 9 EPD. 9 EPD. 10 dengan saya ya. Kalau di total EPC-nya lebih kurang berapa ya, 700-an kalau nggak salah ya waktu itu. Selama 6 tahun ini ya, Bu Elva sama Pak Taufik, siapa aja sih yang udah mensupport perjalanan karir di Tiga Raksa ini? Ya, kalau support banyak ya, alhamdulillah ya. Dan ya pasti yang pertama suami ya, dari awal sudah mengizinkan, Ridho, terus anak-anak, Zahran, Gazi, kemudian orang tua juga sangat support sekali. Kemudian dan pastinya kita nggak bisa kerja sendiri ya Mas Rahmat, jadi ada teman-teman admin juga yang siap bantu terus. Kita menghandle banyak tim itu gitu kan. Gitu. Kalau adminnya ada berapa sekarang? Kebetulan di sini ada 5. Sini ada 5, 1 online. Oh, jadi yang offline ada 5, yang online ada 1. Betul. Berarti mereka ada di sini sekarang? Ada. Oh, boleh kita lihat? Oke, boleh? Yuk. Nah,
Rahmat belum adminnya. Kita Oke, lihat oke. yuk. Yuk. Assalamualaikum. Ini ada berapa nih yang ada di sini sama job desk-nya apa aja kalau boleh tahu? Ini yang offline ya, 5 orang, side desk satu-satu ya. Ya. Ini admin EPC, sekaligus supervisor juga. Jadi yang mengkoordinir teman-teman yang lain, Ya. hubungan sama PI, sama KE dan lainnya. Terus kalau ini admin orderan. Jadi untuk personal sales saya yang input orderan dari reseller, dari customer ya Mbak Vira yang ini. Oke. Kemudian kalau ini admin keuangan yang urusan komisi, urusan cek mutasi arisan dan lainnya. Kalau ada apa-apa ke Mbak Vera. Kalau ini admin training and development ya. Kalau di 3 seperti Pak Tahir sama Pak Eni yang men-training dari awal reseller masuk sampai memikirkan program-program resellernya. Nah kemudian yang ini Mbak Amel ini yang handle di grup reseller. Jadi kalau jawab pertanyaan reseller apa-apa dia yang handle seperti itu. Ini 5, nah satu lagi ada online tapi fokus di desain-desain dan edit video. Nah, kalau jam kerjanya admin sendiri gimana nih? Oke, Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 4. Ya. Kalau Sabtu itu jam 8 sampai jam 12. Oh gitu. Gitu. Oke. Ini olahraga yuk. Biasanya olahraga di mana? Karena pandemi kita di rumah aja ya Bang ya. Oh, gitu. Jadi kita oh iya Di di atas. atas. Yuk kita ke ruang olahraga Coba yuk. ya kita ke atas yuk. Wah, keren banget nih Pak Taufik, Bu Elva, rumahnya ada alat fitness ya buat olahraga ya. Alhamdulillah Pak. Apalagi lagi pandemi ini ya, olahraganya di rumah ya. Nah, Pak Taufik sama Bu Elva pernah nggak sih kepikiran sampai ada di titik sekarang ini? Alhamdulillah ya, tanpa tidak pernah terfikirkan dari Wasilah Tiga Raksa bisa sampai seperti ini, seperti Wasilah Tiga Raksa bisa sampai seperti ini, bisa sampai seperti ini, seperti ini. Pak Taufik sama Bu Elva kalau nggak salah saya dengar punya Edu Cafe ya? Ya, Oh, betul. jauh dari sini tempatnya? Nggak terlalu jauh sih, sekitar 15 menit lah ya perjalanan ke sana. Kalau kita lanjut ngobrol-ngobrol di sana? Boleh, gimana? boleh. Siap. Boleh. Yuk. Kita lihat. Yuk. Nah, ini nih Mas Rahmat Bonang Edu Cafe, di mana kafe dengan fasilitas perpustakaan mini juga, yang dalamnya produk-produk Tiga Raksa loh. Oh gitu. Nah, ini menunya. Mas Rahmat mau pesan apa nih? Apa ya? Oh, ini ada mie pelangi Jafara juga ya? Ya, betul sekali. Nah. Jadi nggak hanya sekedar produk-produk edukasinya aja, tapi yang kita jual juga ada produk-produk dari Tiga Raksa yang buat makanannya. Oh, luar biasa, Masya Allah. Dari kafenya aja udah Tiga Raksa banget ya. Mbak Elva tadi kan bicara soal support ya. Ada support dari suami, dari anak-anak, dari orang tua gitu ya. Nah, sekarang kalau support dari Tiga Raksa nih, selama 6 tahun ini kira-kira seperti Oke. apa sih supportnya? Support ya Mas Rahmat, saya merasakan Tiga Raksa ini salah satu ya yang membuat saya trust sama Tiga Raksa itu adalah support yang luar biasa dari Tiga Raksanya gitu. Nggak hanya sekedar nggak hanya dari leader, dari mulai ilmu-ilmu ya gitu, dari ilmu-ilmu yang memang sangat merubah mindset saya sendiri gitu ya sejak awal sampai sekarang. Kemudian banyak juga ilmu parenting. Sekarang juga dengan produk banyak ya, akhirnya ilmu kecantikan, ilmu perdapuran dan lainnya itu benar-benar membantu saya sekali seperti itu. Nah, di luar itu juga support dari KAE, dari tim-tim PI dan lainnya itu juga sangat-sangat membantu saya sampai sekarang seperti itu sih. Jadi support sistemnya luar biasa di Tiga Raksa ya? Ya, betul. Nah, setelah pencapaian yang alhamdulillah sudah diraih selama ini ya, sebanyak ini, apa harapannya Mbak Elva untuk baik diri pribadi maupun untuk timnya? Oke,
Kita minum dulu ya Mas Rahmat nih. Ya, baik. Terima kasih, Mas. Harapan ya ke depannya gitu. Buat saya sendiri mungkin semoga apa ya, peran yang sekarang sedang saya jalani di Tiga Raksa ini bisa menjadi wasilah kebaikan ya yang lebih luas lagi gitu. Jadi nggak hanya sekedar untuk diri saya, tapi memang semuanya bisa merasakan. Dan pastinya juga harapan saya teman-teman tim bisa bertumbuh, bisa satu persatu merasakan impiannya, Melva, udah banyak perbincangan yang sudah kita lakukan ya, banyak insight yang didapat. Nah, mungkin pertanyaan terakhir nih ya, pertanyaan terakhir adalah apa pesan-pesan atau mungkin motivasi untuk para IPC yang sedang berjuang di luar sana untuk bisa mewujudkan mimpinya di Tiga Raksa? Pesan ya Mas Rahmat ya, untuk teman-teman yang sedang berjuang, sekarang ada di level IPC, yang pertama adalah sabar dulu ya gitu, sabar lewati anak tangganya satu persatu, karena memang di sini kita nggak instan kayak gitu ya, kita punya proses dan semuanya harus dilalui dengan sabar. Dan insya Allah jika sabar, nanti satu persatu anak tangganya akan teman-teman naiki perlahan demi perlahan. Yang kedua, kita perlu fokus gitu, kita perlu fokus karena ada banyak hal yang memang perlu kita pahami di sini gitu, nggak bisa dijadiin sambil-sambilan aja kalau memang pengen hasilnya juga luar biasa seperti itu. Dan yang ketiga, luruskan jalan gitu, istilahnya jalan aja sesuai dengan rule yang ada gitu, nggak usah berpikir macem-macem, oh pengen untung besar dan lainnya, jalani aja, ikutin aja rule-nya, insya Allah nanti teman-teman akan diarahkan aja gitu, yakin aja Allah akan tunjukkan jalan yang terbaik. Seperti itu sih. Dan terakhir, semangat untuk tetap run for a trillion.